Manajemen trauma. Manajemen trauma dimulai dengan primary survey. Primary survey dilakukan baik pada kasus multiple trauma ataupun single trauma. Tujuan utama dari primary survey adalah identifikasi hal-hal yang dapat mengancam kehidupan. Kemudian kita akan melakukan stabilisasi segera. Primary survey itu dilakukan secara simultan berupa asesmen dan penata laksanaan. Primary survey terdiri dari airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Untuk airway dinyatakan clear jika pasien dapat berbicara dengan kita. Jika pasien tidak dapat berbicara dengan kita, maka pastikan apakah pasien tidak sadar dengan GCS kurang dari 8. Kemudian perlu diperhatikan apakah terdapat emergency airway. Hal yang diperhatikan adalah di daerah wajah dan leher, apakah terdapat edema, perdarahan, atau krepitasi. Kemudian dilakukan imobilisasi pada C-spine karena di C3, cedera di C3 dan C5 dapat mempengaruhi pernapasan. Lakukan C-spine control. Kemudian ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Pada kasus thermal injury juga dapat menyebabkan edema di airway. Oleh sebab itu, maka harus kita pastikan apakah airway-nya aman atau tidak pada kasus-kasus thermal injury. Yang berikutnya adalah breathing. Pada penilaian breathing adalah kita harus menilai apakah suara nafas kiri dan kanan itu memiliki suara nafas yang sama. Kemudian kita lihat apakah terdapat usaha nafas yang hebat pada saat pasien melakukan respirasi. Kemudian kita lakukan perhitungan dari jumlah nafasnya dalam 1 menit. Kemudian kita monitor saturasi dengan oksigen saturasi. Diharapkan saturasinya harus di atas 95%. Yang berikutnya adalah sirkulasi. Sirkulasi kita melakukan penilaian dengan melihat warna, kemudian capillary fill time, apakah terdapat external bleeding atau tidak. Kemudian kita lakukan perabaan pada arteri karotis, arteri femoralis, arteri radialis untuk menilai jumlah frekuensi dari nadi pada pasien tersebut. Dalam proses monitoring kita akan menilai dengan frekuensi nadi dan tekanan darah. Penata laksanaan pada sirkulasi ini kita melakukan penata laksanaan dengan kontrol external bleeding, adequate intravena access dengan memberikan IV line dengan 2 jalur yang adekuat. Kemudian kita lakukan pemberian cairan kristaloid yang isotonik dan darah. Berikutnya adalah D. D itu adalah disability. Disability itu yang kita lihat adalah derajat dari kesadaran. Kemudian kita lihat dari fungsi pupilnya. Kemudian kita nilai secara singkat gerakan dari keempat ekstremitasnya. Lalu kita nilai apakah ada tanda-tanda cedera kepala atau leher di luar dari lokasi trauma. Kemudian kita lakukan pengecekan glukosa. Setelah itu kita ke tahap yang terakhir yaitu environment. Kemudian kita akan melakukan dengan membuka seluruh pakaian yang menutupi pada pasien. Kemudian kita lakukan pencegahan hipotermi dan kita lakukan pemeriksaan secara lengkap dan kita lakukan lock roll untuk melihat di bagian tubuh di bagian belakang apakah terdapat ada cedera atau tidak. Adapun hal yang paling penting dari primary survey adalah untuk dalam penata laksanaan trauma, primary survey harus dilakukan untuk semua pasien trauma, baik dia single trauma ataupun multiple trauma. Kemudian lakukan untuk semua setiap kasus, apapun kasus traumanya, kita harus berawal dari primary survey. Karena identifikasi hal yang dapat mengancam jiwa secara simultan dapat terdeteksi dengan kita melakukan primary survey dengan baik dan benar. Ketahui diagnosis dan konsekuensi apapun yang terjadi pada airway, breathing, circulation, sehingga kita dapat memberikan keselamatan kepada pasien. Lapor dokter, terdapat pasien laki-laki umur 21 tahun dengan terlibat dalam kecelakaan motor, tidak menggunakan helm, dengan trauma kepala dan fraktur femur terbuka. Saat ini responnya minimal dan tanda-tanda vitalnya dalam keadaan tidak stabil dengan tekanan darah 80/60 mm raksa, nadinya 140 kali per menit dan frekuensi napasnya 40 kali per menit. Saat ini pasien menggunakan oksigen dan menggunakan collar neck. Oh, baik, kita kerjakan. Baik. Pak, bangun. Bisa buka matanya, Pak. Bapak siapa namanya?
Pak, siapa namanya? Siapa namanya, Pak? Bisa ngomong ya? Bapak. Udah. Operasinya ya. Ya, kita lakukan. Apa RJP ya? Dok, perlu masukin epinefrin ya, Dok? Dok, ini darahnya masih keluar, Dok. Buktikan. Perlu kita masukin epinefrin, Dok? Pulsnya mana, Pus? Dok, nadinya sudah tidak diraba, dokter. Sepertinya sudah 2 siklus dan RJP tidak berhasil, dokter. Baik, sudah 2 siklus, RJP tidak berhasil. Pasien kita nyatakan meninggal pukul 10.30 pagi. Lapor dokter, terdapat pasien laki-laki usia 21 tahun terlibat dalam kecelakaan motor, tidak menggunakan helm. Saat ini pasien mengalami trauma kepala dan ada fraktur femur terbuka. Dan saat ini responnya minimal, tanda-tanda vitalnya tidak stabil dengan tekanan darah 80/40 mm raksa, nadinya 140 kali per menit, dan frekuensi napasnya 40 kali per menit. Pasien saat ini terpasang oksigen dan Colarnex, dan 5 menit lagi akan sampai ke rumah sakit. Apakah terpasang akhirnya? Belum, dokter. Sepertinya pasiennya ada masalah pada pernafasannya, sudah airway-nya. Maka kita akan siapkan alat-alat untuk airway terlebih dahulu, seperti intubasi kita siapkan. Dan juga kemungkinan pasien ini mengalami trauma cedera kepala yang cukup berat, dan juga kemungkinan pada frakturnya kan. Maka dari itu kita perlu persiapan yang baik serta untuk proteksi diri masing-masing. Baik, dokter. Baik.
kaki kiri tidak bisa digerakkan, kaki kanan bisa digerakkan. Kemudian tekanan darah terakhir 80/40 dan kaki. Iya. Ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, mari kita kerjakan. Kamu cek monitornya, kamu cek tekanan darahnya ya. Baik dokter. Ya, kalau pemerintah dari kita. Tekanan darah masih 80/40. Sini tidak ada pernapasan, mari baik kita coba tindakan pasien kita coba intubasi ya. Baik. Alat intubasi sudah siap? Siap. Baik, kita mulai. Intubasi saya sudah siap? Siap. Kamu pasang intravena? Baik dokter. Dengarkan suara nafasnya? Terdengar ya, bisa sih? Iya. Baik, sudah clear, perawasan, baik. Bagaimana monitoring? Untuk tekanan darah saat ini 80/60 sudah terpasang akses intravena dengan cairan 2 liter. Baik, kita lakukan kontrol perdarahannya. Kontrol perdarahan. Baik, selanjutnya kita cek ICS-nya. Pak, kamu bukan ini? Nanti saya. Pak, Bapak, Pak, saya berikan sendiri. Baik, pasien merespon dengan ICS 7. Selanjutnya kita cek selanjutnya kita seluruh pakaian pasiennya. Maka seluruh pasiennya. Baik, abis clear kita lakukan pecahan sirkulasinya. Kita perdarahan sudah terkontrol, sudah terpasang jalur intravena juga. Kita cek ICS-nya. Bapak, Pak, nyeri. Baik, pasien dapatkan ICS-nya 7. Sini. 1, 2, 1, 2, 3. Menilai sini tidak didapatkan jejas luka, tidak ada. Baik, sudah. Kita lakukan evaluasi kembali ABCD-nya. Dari RW-nya kita terpasang ventilator setelah intubasi saturasi 57. Kemudian untuk breathing-nya didapatkan penurunan suara di sisi kirinya. Kemudian untuk sirkulasinya tekanan darah saat ini 96/66, heartnya juga 110 dan juga terpasang intravena. Kemudian untuk ICS-nya itu 7. Lalu selanjutnya kita akan melakukan secondary survey dari pemeriksaan head to toe. Lalu terutama kita nilai kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya tidak sudah ada. Kita cek matanya. Baik, setelah itu kita cek juga dari hidungnya, perdarahan, mulutnya, telinganya. Baik. Kemudian cek lehernya, kemudian cek dadanya. Inspeksi sudah lengkap. Didapatkan penurunan suara pada detek kirinya, curiga pneumotoraks. Kita konsultasikan untuk melakukan pemasangan chest tube. Lalu setelah itu
kita cek abdomennya dari perutnya, inspeksi. Dia ada jejas, lokasi, super. Isi ususnya positif, normal. Lalu untuk ekstremitasnya didapatkan kontraktur di kaki kirinya. Oke, selanjutnya kita lakukan secondary survey, cek head tentunya. Kita cek lebih dahulu. Saya bacanya positif, yang disopot, itu tidak ada perdarahan, bukan operasi pada wajahnya. Didapatkan gravitasi pada wajahnya curiga fraktur maksilofacial untuk dikonsultan ke bedah plastik. Dan selanjutnya untuk toraksnya terdapat penurunan suara auskultasi pada bedah kirinya, curiga pneumotoras. Kita lakukan pemasangan chest tube. Setelah itu kita cek abdomennya, didapatkan jejas, super, endoskopi, endoskop. Isi ususnya positif, normal. Ekstremitasnya untuk ekstremitas atas tidak ada jejas, tidak ada gravitasi. Untuk ekstremitas bawahnya ini didapatkan kontraktur di kaki kirinya. Yang akan kita lakukan adalah prosedur pemasangan needle dekompresi pada kasus tension pneumotorak. Pada kasus tension pneumotorak, yang pertama kita harus tentukan garis antara yang berpotongan antara ICS2 dan garis tengah dari mid clavicula. Nah, setelah kita tentukan garis potongan mid clavicula sama ICS2, kemudian kita lakukan tindakan septic antiseptik, ya. Setelah kita lakukan tindakan septic antiseptik, kemudian kita lakukan needle dekompresi, sebaiknya dengan menggunakan jarum yang besar. Ya, biasanya kita pakai dengan Abocat, ya, Abocat nomor 18 atau 16. Setelah kita tentukan titik, kita cari ICS 3-nya, Kosta 3-nya, ya. Jadi ICS 2 itu adalah di bawah Kosta 2. Kita tentukan, kita cari Kosta 3, kita tusuk di atas Kosta 3. Setelah itu kita masukkan, kita telusurin tepat ke arah Kosta 3-nya supaya tidak mengenai saraf dan pembuluh darah pada interkostalis. Oke, setelah masuk kita lihat, ya, kita lihat apakah tanda-tanda tensionnya sudah berkurang atau belum. Oke, setelah itu kita tarikin. Setelah dilakukan pemasangan needle dekompresi, kita akan lakukan pemasangan chest tube thoracostomy. Jadi pada saat pemasangan chest tube thoracostomy itu, yang pertama kita tentukan alat dan bahan. Setelah siap semua, kita tentukan lokasi pemasangannya. Ya, pemasangan untuk chest tube thoracostomy kita tentukan antara interkostal 5, ya, kalau pada laki-laki dia sejajar dengan areola mamae, dan mid axillaris. Nah, itu lokasi. Nah, di sini kenapa res itu? Di sini ada namanya trigonum of safety. Jadi daerah relatif avaskuler dan lokasi di dalam rongga pleuranya. Nah, setelah itu kita lakukan tindakan septic antiseptik. Ya. Kita lakukan pembersihan area luka yang akan ini. Ya, setelah itu kita pasang dup steril. Nah, setelah dilakukan pemasangan, kita lakukan dengan kasih infiltrasi anestesi dengan lidokain
Nah, setelah itu kita lakukan infiltrasi anestesi di lokasi ICS 5 dan garis mid axillaris. Nah, lokasinya itu tepat di atas kosta 6, di atas kosta 6 ya, di atas kosta 6 dan area sekitarnya termasuk di periosteum dari kosta tulang. Setelah anestesi dilakukan, kita tes ya, kita tes lokasinya. Nah, setelah pasien tidak nyeri baru kita lakukan insisi ya, sayatan dengan sejajar ya kosta ya, kosta kan seperti ini bentuknya. Nah, setelah itu kita sayat lokasinya ya. Nah, setelah kita sayat lakukan ini, kita pasang dengan, kalau pada pasien-pasien trauma kita cari chest tube yang ukuran ya, ukurannya ini 32 atau minimal 28F ya, 28F. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan kita ukur dari ronsen dada atau langsung ke pasien ya, dia setinggi ICS 2. Kalau pada perempuan rata-rata ya 8 sampai 12, pada laki-laki 12 sampai 16 nomornya sini ya. Nah, itu kita masukkan ke arah kranio posterior, ke arah kranio posterior, ke arah belakang. Nah, setelah dilakukan pemasangan itu kita lakukan fiksasi ya, fiksasi, nanti fiksasinya dengan menggunakan benang ya, benang dengan matras, dilakukan namanya matras horizontal ya, matras horizontal. Setelah itu dialirkan ya, dialirkan ke arah botol WSD ya, di arah botol WSD. Nah, kemudian kita nilai undulasi yang pertama, yang kedua kita nilai produksi cairan yang pertama keluar itu berapa banyak ya. Apabila yang keluar itu lebih dari 1500, itu masuk dalam masif hematotorak. Nah, setelah selesai ya, kita fiksasi ya, kita fiksasi dan kemudian pasien kita observasi sementara, kita lihat tensi, nadi dan pernapasan apakah responnya membaik atau tidak. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai GCS. GCS atau Glasgow Coma Scale merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat kesadaran, ditemukan pada tahun 1974 oleh Graham Tisdale dan Brian Janet. GCS merupakan skala internasional untuk menilai tingkat kesadaran dan biasa digunakan untuk kasus trauma atau kasus neurologi lainnya. Ada 3 komponen yang dapat dinilai, yaitu eye, verbal, dan motorik, di mana tiap komponen memiliki nilai masing-masing. Nilai 4 untuk eye, 6 untuk motorik, dan 5 untuk verbal. Skor tertinggi yang dapat kita nilai adalah 15 dan skor terendah adalah 3, jadi tidak pernah 0. Untuk komponen yang pertama yaitu eye, dengan nilai tertinggi 4, pasien dapat membuka mata secara spontan. Nilai 3 dengan perintah suara, artinya pasien baru dapat membuka mata dengan perintah suara. Nilai 2 dengan rangsangan nyeri, pasien baru dapat membuka mata dengan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri sendiri dapat dilakukan di sternum atau di ujung jari. Keuntungan dilakukan rangsangan nyeri di sternum, kita langsung dapat menilai kekuatan motorik kanan dan kiri pasien. Dan nilai 1, tidak ada respon sama sekali dari rangsangan nyeri yang kita berikan. Nilai 4 dan 3 akan sedikit ada persamaan. Bagaimana cara membedakannya? Apabila saat pemeriksaan menutup mata, mungkin itu hanya sekedar respon mengantuk saja. Jadi apabila kita bangunkan dengan rangsang suara tapi pasien alert atau sadar penuh dan dapat berkomunikasi dengan baik, maka nilainya 4. Sebagai catatan, nilai 4 dan 3 itu cukup mirip. Bagaimana cara membedakannya? Apabila pasien datang menutup mata, kita lakukan dengan rangsang suara. Bila pasiennya langsung membuka mata dan alert atau dapat berkomunikasi dengan baik, maka nilainya 4. Tapi apabila kita lakukan dengan rangsang suara, kemudian sebentar pasien tampak mengantuk lagi, maka nilainya itu 3.
Untuk pemeriksaan GCS komponen eye dengan nilai tertinggi 4, pada saat pemeriksa datang, pasien sudah dalam kondisi membuka mata, maka nilainya adalah 4. Dan untuk nilai 3, apabila pemeriksa datang, pasien dalam kondisi menutup mata, kita lakukan rangsangan perintah suara, pasien dapat membuka mata. Contohnya, Pak, buka matanya. Pasien dapat membuka mata dengan perintah suara ringan. Untuk nilai 2, pasien baru dapat memberikan respon dengan rangsangan nyeri. Jadi pada saat pemeriksa datang, pasien dalam kondisi menutup mata dan kita lakukan rangsangan nyeri minimal dapat di sternum atau kita tepuk, pasien baru membuka mata. Contohnya, Pak, buka matanya. Buka matanya. Pasien baru dapat membuka matanya, kita nilai dengan nilai 2. Kemudian untuk nilai 1, tidak ada respon sama sekali baik dengan rangsang suara atau rangsang nyeri. Pak, buka matanya. Buka matanya, dapat kita lakukan rangsangan nyeri yang agak kuat di lokasi sternum atau di ujung jari. Coba buka matanya. Kita langsung rangsangan nyeri pada ujung jari, juga tidak ada respon, maka nilainya 1 atau tidak ada respon. Untuk pemeriksaan komponen motorik, nilai tertinggi yang dapat ditemui adalah 6, yaitu pasien dapat mengikuti perintah pemeriksa, seperti mengangkat tangan atau menunjukkan dari jari-jari pasien. Pak, bisa angkat tangannya? Coba tunjukkan jempol dan jari kelingking. Oke, sip. Nilai 5, pasien dapat melokalisir nyeri. Artinya pada saat dilakukan pemeriksaan rangsang nyeri, dapat di sternum, pasien langsung dapat menepis atau memegang tempat, atau kita berikan rangsang nyeri di ujung jari, pasien mengetahui juga nyeri dengan menghindari nyerinya. Nilai 4, menghindari nyeri. Jadi pada saat dilakukan rangsang nyeri seperti di area sternum, pasien seperti tidak mengetahui lokasi nyeri, dia cenderung menghindari nyeri, atau kita lakukan beri rangsang nyeri di jari, pasien seperti menepis atau menarik tangan. Oke. Nilai 3 adalah dekortikasi atau fleksi abnormal, ditandai dengan fleksi abnormal pada tangan pada saat dilakukan rangsangan nyeri di area sternum, diikuti dengan ekstensi pada kaki. Untuk nilai 2 adalah deserebrasi atau ekstensi abnormal, yaitu ditandai dengan ekstensi pada tangan dan ekstensi pada kaki apabila dilakukan rangsangan nyeri. Oke. Nilai terendah pada komponen motorik adalah 1 atau tidak ada respon sama sekali dengan rangsangan nyeri yang kuat. Tidak ada respon. Oke, tidak ada respon. Untuk komponen verbal dengan nilai tertinggi 5 adalah orientasi baik. Jadi pasien dapat ditanyakan nama, lokasi, dan waktu. Pak, namanya siapa? Brian, Sekarang kita ada di mana? di rumah sakit Hari apa sekarang, Pak? hari Minggu. Oke. Untuk nilai 4 adalah disorientasi atau kebingungan. Pasien tidak dapat menjawab pertanyaan pemeriksa dengan baik, seperti ditanya nama, lokasi, dan waktu. Namanya siapa? Coba ingat lagi, namanya siapa? Lupa. Oke. Sekarang ada di mana kita? Di rumah. Hari apa sekarang? Nggak tahu. Oke. Kita beri kesempatan pasien untuk berpikir. Untuk nilai 3, pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas, seperti, Pak, namanya siapa? Aduh, sakit. Buka matanya. Namanya siapa? Aduh, sakit. Ini di mana? Di mana? Nggak tahu. Oke, ya. Untuk nilai 2, pasien mengeluarkan suara yang tidak jelas. Suara yang dikeluarkan tidak membentuk kata-kata atau hanya seperti mengerang atau berteriak. Contohnya seperti ini. Pak, buka matanya. Buka matanya. Namanya siapa? Namanya siapa? Ini di mana? Jadi pasien hanya mengeluarkan erangan atau teriakan yang tidak jelas. Untuk komponen 1 tidak ada respon sama sekali baik suara maupun erangan. Pak, buka matanya. Namanya siapa, Pak? Pak,
buka matanya. Namanya siapa? Aduh. Namanya siapa? Dari hasil pemeriksaan GCS sebelumnya, tentukan nilai GCS pasien tersebut.